A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi pembahasan kita yang mungkin dalam beberapa waktu kemarin sempat vakum dan a'tadir minkum ala hada. Saya mohon maaf karena baru sempat kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan materi kita. Pada pertemuan yang lalu, dalam pertemuan yang terakhir, kita telah membahas dan membuktikan bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Askari memiliki seorang putra, dan ini adalah jawaban kita atas tuduhan yang menyebutkan bahwa Al-Imam Hasan tidak memiliki putra, dan bahkan konsep Mahdawiyah dengan kegaiban Imam Mahdi hingga saat ini adalah dongeng yang dikarang oleh kaum Syiah, sehingga tuduhan-tuduhan seperti itu sudah bisa terbantahkan dan terjawab oleh pertemuan kita pada pertemuan yang lalu. Dan pada kesempatan kali ini, bahwa tentunya kita akan kemudian membuktikan bahwa Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman adalah Imam Muhammad ibn Hasan Al-Askari, dan kita akan buktikan pada pertemuan kali ini. Perlu diketahui dan kita sepakati bersama pertama kali bahwa Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman, yang mana dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan memenuhi alam semesta ini, dunia ini dengan keadilan yang mana sebelumnya dipenuhi dengan kedzaliman. Kita sepakati dulu bahwa Imam Mahdi yang dimaksudkan adalah cuman satu. Kita ketahui bahwa berkenaan tentang konsep Mahdawiyah, semua muslimin sepakat, dan bahkan kita sudah menjelaskan juga bahwa bukan cuman kaum muslimin, tapi juga agama-agama yang lain pun menyepakati bahwa kelak ada yang namanya Ratu Adil yang akan memimpin dunia ini dengan keadilan, dengan berbagai macam nama di berbagai macam agama-agama tersebut. Tapi ketika kita pertanyakan apakah setiap masing-masing dari kelompok itu ada Imam Mahdinya masing-masing, agama ini memiliki Imam Mahdi sendiri, atau kita katakan dari agama Islam pun juga kita katakan bahwa kemarin ada dua pendapat. Yang pendapat satu mengatakan Muhammad bin Hasan, yang satu mengatakan Muhammad bin Abdullah. Apakah kemudian masing-masing dari kelompok ini memiliki Imam Mahdinya sendiri-sendiri? Tidak. Kita katakan bahwa yang kelak Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman adalah hanya satu saja, dan nggak mungkin berbilang, nggak mungkin banyak. Setiap masing-masing dari kelompok memiliki Imam Mahdinya masing-masing. Jelas tentu kita katakan kaum muslimin sepakat bahwa Imam Mahdi hanya ada satu, dan itu adalah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul di akhir zaman seorang dari ahlul baitku yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, yang jadi permasalahan sekarang, yang jadi perbedaan pendapat yang antara kita katakan dua kelompok dari kaum muslimin adalah siapa yang dimaksud dari Al-Imamil Mahdi. Nah, kita di sini akan membuktikan bahwa yang dimaksud dari Al-Imamil Mahdi di situ adalah Muhammad ibn Hasan Al-Askari. Dan kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa kita telah membuktikan bahwa Muhammad ibn Hasan itu wujudnya ada, dan Imam Hasan memiliki seorang putra, sehingga ketika ada orang yang mengatakan gak mungkin Muhammad ibn Hasan karena Imam Hasan tidak memiliki seorang putra, itu sudah kita bantah dan sudah kita jawab. Sehingga next pembahasan selanjutnya adalah apa sih dasar yang menyebutkan bahwa
Imam Mahdi yang dimaksud adalah bukan yang lain, bukan Imam Mahdi yang lain, tetapi yang dimaksudkan adalah Muhammad ibn Hasan al-Askari. Nah, untuk menjawab itu sebetulnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita sempat bahas dan sudah sempat kita telaah berkenaan tentang syarat-syarat atau kriteria menjadi imam yang hak, dan tentunya Muhammad ibn Hasan al-Askari adalah sosok yang memenuhi syarat dan kriteria yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Contoh misalkan bahwa kita meyakini bahwa imam yang hak adalah harus seorang yang maksum dengan berbagai macam dalil yang sudah kita bahas, dan tentunya kita meyakini bahwa Imam Muhammad ibn Hasan ini adalah sosok manusia yang maksum. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari Ahlul Bait. Dan sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin di video-video sebelumnya, silahkan antum buka lagi, silahkan antum kaji lagi, silahkan antum teliti lagi, bahwa kita telah menyebutkan bahwa semua orang, semua dari kita sepakat bahwa yang namanya Imam Mahdi adalah minna Ahlul Bait, dari Ahlul Bait, sebagaimana dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dari ayat ini menjelaskan bahwa Ahlul Bait itu adalah suci sesuci-sucinya, sehingga siapapun yang disebut sebagai Ahlul Bait maka dia adalah manusia yang suci, yang artinya mereka adalah maksum. Dan sekali lagi, Al-Imamil Mahdi adalah termasuk dari Ahlul Bait sebagaimana sabda-sabda Nabi, maka kita pastikan bahwa Al-Imamil Mahdi atau Imam Muhammad ibn Hasan al-Askari adalah sosok manusia yang maksum. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita yakini bahwa Muhammad ibn Hasan ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa beliau adalah pilihan Allah? Dari talaah hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu juga berkenaan tentang 12 imam, bahwa dari hadis-hadis tersebut kita pahami bahwa imam yang ke-12 adalah Imamil Mahdi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang ketiga yang membuat kita yakin bahwa yang dimaksudkan Imam Mahdi adalah Muhammad ibn Hasan al-Askari adalah pernyataan langsung dari ayahnya Al-Imamil Hasan al-Askari yang mengatakan hadza sahibukum ba'di. Dia adalah sahib kalian, dia adalah teman kalian setelahku, atau pemimpin kalian setelahku. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan inna ibni huwal qa'im min ba'di. Sesungguhnya putraku ini adalah qaim, adalah seorang pemimpin atau seorang qaim dari setelahku. Wa hadza imamukum min ba'di wa khalifati alaikum. Dia adalah imam kalian setelahku dan khalifahku atas kalian. Ibni Muhammad huwal imamil hujjah ba'di. Sesungguhnya putraku Muhammad adalah imam hujjah setelahku. Ini mungkin sesuatu hal yang bisa meyakinkan kita bahwa yang dimaksudkan Imam Mahdi kelak, sekali lagi saya katakan bahwa Imam Mahdi nggak mungkin nggak mungkin berbilang, nggak mungkin setiap masing-masing punya Imam Mahdinya sendiri-sendiri, tapi kita meyakini dan kita sepakati bahwa Imam Mahdi hanya satu. Tinggal siapa yang betul-betul Imam Mahdi sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, dan ditambah dengan penjelasan dari pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa jelas kita meyakini bahwa yang dimaksudkan Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman adalah Muhammad ibn Hasan al-Mahdi. Nah, sedikit mungkin pada kesempatan kali ini kita sedikit ingin membahas tentang pendapat dari kelompok sebelah, kelompok yang lain yang menyebutkan bahwa yang namanya Imam Mahdi itu adalah Muhammad ibn Abdillah. Kita ingin sedikit membahas hal tersebut. Ternyata apa sih, kalau kita tanya apa sih dasar mereka? Kenapa kok mereka mengatakan bahwa Imam Mahdi adalah Muhammad ibn Abdillah? Ternyata setelah kita telaah, ternyata
ada memang hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang bahwa Imam Mahdi itu adalah Muhammad ibn Abdillah, sehingga masing-masing dari kita sebetulnya memiliki dalil ya, memiliki argumentasi yang artinya tidak asal-asalan menyebutkan. Yang satu berpendapat bahwa Muhammad ibn Hasan, tentunya mereka punya dalil, dan yang mengatakan Muhammad ibn Abdillah pun juga memiliki dalil, dan dalil mereka itu adalah dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini saya menemukan paling tidak ada 4 redaksi, dan kita akan bahas satu persatu redaksinya. Kita akan bahas dulu 3 redaksi paling tidak. Kita akan bahas 3 redaksi. Ada istilahnya 3 redaksi hadis yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan Al-Mahdi adalah Muhammad ibn Abdillah, dan kita akan telaah satu persatu hadis-hadis tersebut. Kita bisa melihat riwayat yang pertama, kita bisa menemukan, atau redaksi yang pertama, kita bisa menemukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Musannaf Ibn Abi Syaibah, juz 15 halaman 198 ya, atau dalam hadis 19.493, atau dalam kitab yang lain yang berbunyi Al-Mu'jamil Kabir, penulisnya adalah At-Tabrani dalam juz 1 halaman 163, atau kita bisa melihat juga dalam Al-Mustadrak Al-Hakim An-Nisaburi juz 4 halaman 442. Di situ disebutkan ada sebuah hadis dari Rasulullah yang menyebutkan la tadhabid dunya. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi la tadhabid dunya hatta yab'atsullahu rajulan yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi. La tadhabid dunya, dunia ini tidak akan pernah hilang, dunia ini tidak akan pernah, kita katakan enggak pernah kiamat, sampai Allah mengutus seseorang laki-laki yang mana yuwati'u ismuhu ismi, yang mana namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Di situ disebutkan bahwa namanya sama dengan namaku, yaitu Muhammad, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, dan nama Nabi Muhammad adalah Abdullah. Sehingga dari sini kita meyakini bahwa yang namanya Al-Imamul Mahdi adalah Muhammad ibn Abdillah. Dalam redaksi yang kedua, kita juga bisa menemukannya dalam Sunan Abu Amr dalam atau Tarikh Baghdadi, Tarikhul Baghdad ya, juz 1 halaman 370. Ada sebuah hadis juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dengan redaksi yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Beliau mengatakan la taqumus saa'ah, kiamat itu tidak akan pernah terjadi hatta yamlikun nasa rajulun, sampai ada seseorang yang menguasai manusia min ahli baiti, di mana rajul tersebut atau orang tersebut adalah bagian dari ahlul baitku, yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi, di mana namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dari sini pun juga kita katakan bisa kita pahami bahwa yang dimaksudkan di situ adalah Muhammad ibn Abdillah. Kemudian lanjut dalam redaksi yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Sama, bahwa yang dimaksudkan Al-Mahdi adalah namanya sama seperti namaku dan nama ayahnya sama seperti nama ayahku. Dan kita bisa melihat dalam Tarikhul Baghdad halaman 391, atau dalam kitab Al-Fitan Nu'aim bin Hammad dalam juz 1 halaman 367, atau kita bisa melihat juga dalam kitab Kanzul Umal juz 14 halaman 268. Hal ini dalam kitab-kitab tersebut dijelaskan hadis atau dinukilkan hadis tersebut. Nah,
Sehingga ketika ada orang yang kemudian meyakini bahwa Imam Mahdi atau nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, sekali lagi tidak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena dia memiliki dalil, yang mana dalil ini adalah hadis dan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kemudian, kenapa kok kita menolak atau membantah atau tidak menerima hadis tersebut? Tentu kita pun juga memiliki alasan dalam penolakannya. Kalau kita memperhatikan 3 hadis tersebut dan kita kembali atau merujuk kepada kitab-kitab yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa semua hadis-hadis itu bersumber dari Abdullah ibn Mas'ud, dari mata rantai atau jalur sanad hadisnya Asim bin Abi al-Janud. Dan ternyata siapa Asim bin Abi al-Janud di sini? Itu adalah seseorang yang diragukan hafalannya. Dia adalah sahibul qiraah, dia ahli dalam qiraatul Quran, masyhur, terkenal, wa huwa ma'ruf bisu'i hifdhihi, tetapi dia dikenal dengan su'i hifdhihi, yang hafalannya itu sangat kurang. Kita bisa melihat pendapat dari para ulama berkenaan tentang Asim bin Abi al-Janud ini. Qala Az-Zahabi, Zahabi berkata atau berpendapat tentang Asim ini. Beliau mengatakan thabata fil qiraah, qiraahnya bagus. Wa huwa fil hadis, akan tetapi dalam hadis duna thabat, dia bukanlah seseorang yang kita katakan bisa atau kita katakan dalam hadis dia tidak, kita katakan tidak bagus. Kemudian ada juga yang disebutkan Yahya di sini. Qala Yahya, ma wajadtu rajulan ismuhu Asim illa wajadtuhu radiul hifdz. Disebutkan bahwa aku tidak menemukan seseorang bernama Asim kecuali aku menemukan dia adalah sosok yang apa kita katakan radiul hifdz, yang tidak baik dalam hafalannya. Kemudian An-Nasai juga mengatakan, An-Nasai mengatakan laisa bihafidhin, dia adalah bukan seorang penghafal. Kemudian pendapat ulama yang lain mengatakan fi hifdzi Asim syai'un, dalam hafalan Asim ini ada sesuatu, maksudnya adalah bahwa hifdznya itu bermasalah. Dan banyak hal lagi. Kemudian mengatakan qala Ibnu Sa'ad thiqah illa annahu katsirul khata' fi hadithihi. Kemudian menurut Ibnu Sa'ad dikatakan dia adalah orang yang thiqah, tetapi in annahu katsirul khata' fi hadithihi, akan tetapi dia sering banyak terjadi kesalahan dalam hadis-hadisnya. Kemudian qala Abu Hatim, Abu Hatim juga mengatakan atau mengomentari tentang Asim ini, laisa mahallihi ayyuqalu thiqah, bukan tempatnya, tidak bisa kita katakan bahwa dia adalah seorang yang thiqah. Kemudian qala Aqili, lam yakun fihi illa su'il hifdz, lam yakun fihi illa su'il hifdz, bahwa dia tidak ada kecuali dia adalah memiliki kelemahan dalam hafalannya. Ala kulli hal, sekali lagi bahwa 3 riwayat yang tadi kita sebutkan atau 3 redaksi yang kita sebutkan semuanya bersumber dari Abdullah ibn Mas'ud dari jalur Asim bin Abi al-Janud, dan ternyata kualitas dari Asim bin Abi al-Janud ini adalah diragukan kualitasnya dan dikatakan bahwa dia adalah memiliki hafalan yang lemah, sehingga jelas tentunya kita akan meragukan hadis yang dibawa olehnya. Kemudian selain daripada itu, ternyata hadis serupa banyak juga ditemukan di riwayat yang lain, namun hanya sebatas ismuhu ismi dan selesai. Jadi ada riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan hadis yang sama tentang Al-Imamil Mahdi, dan dia hanya menyebutkan ismuhu ismi, selesai. Jadi nggak ada kata-kata ismu abihi, isma abi, itu nggak ada.
Tidak ada sama sekali. Nama ayahnya adalah sama seperti nama ayahku. Itu tidak ada dalam redaksi dari hadis-hadis yang lain. Kata-kata ismu abihi isma abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, itu hanya kita bisa menemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Asim bin Abi al-Janud, dan sekali lagi dia diragukan kebenarannya, dia diragukan kehafalannya, sehingga dari sini mungkin kita pun juga akan meragukan, atau bahkan jangan-jangan kalimat tersebut adalah tambahan dari Asim itu sendiri, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita akan meragukan. Kenapa? Karena ternyata dari ahli hadis atau periwayat-periwayat yang lain juga menyebutkan hadis yang sama, tapi tanpa menyebutkan kata-kata ismu abihi, ismu abi. Kemudian bahkan kalau misalkan kita ngelihat, kan ini tadi diriwayatkan, 3 riwayat ini adalah bersumber dari Abdullah ibn Mas'ud. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Abdullah ibn Mas'ud sendiri, tetapi dari jalur yang berbeda, dari jalur yang bukan dari Asim, itu juga ada riwayat yang sama. Dan kita bisa menemukan banyak riwayat, salah satunya di Musnad Ibn Ahmad ibn Hambal dan lain sebagainya. Kita akan bawakan contohnya di sini yang kita temukan dalam Sunan At-Tirmizi. Ini adalah salah satu kitab hadis dari kalangan Ahlu Sunnah. Dalam juz 4 halaman 505, dalam hadis 2230, itu kita menemukan juga ada riwayat yang bersumber dari Abdullah ibn Mas'ud, tapi dari jalur yang berbeda, bukan dari Asim ibn Abi al-Janud. Beliau menyebutkan an Abdullah, yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah ibn Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebutkan alaihi wasallam karena sesuai dengan ayatnya, sesuai dengan riwayatnya tanpa wa alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhabud dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Dunia ini tidak akan pernah hilang, dunia ini tidak akan pernah lenyap sampai ada seseorang yang menguasai Arab dari ahlul baitku. Yuwati'u ismuhu ismi, yang mana namanya sama dengan namaku. Titik, selesai, nggak ada tambahan. Ismu abihi, ismu abi itu tidak ada. Selesai sampai di situ. Dan kemudian riwayat ini, hadis ini diriwayatkan dari Ali, dari Abi Sa'id, dari Ummu Salamah, dari Abi Hurairah, dan hadis ini dikategorikan sebagai hadis hasan dan sahih. Ini hadis sahih dan ini adalah hadis hasan. Dari sini bisa kita jelaskan dan bisa kita simpulkan bahwa kita menolak 3 hadis tersebut tentunya bukan menolak secara keseluruhan, tapi kalimat yang terakhir dari kalimat tersebut, dari hadis tersebut yang kita tolak. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain dari jalur yang lain, walaupun sama bersumber dari Abdullah ibn Mas'ud, tapi ternyata tidak ada redaksi yang terakhir gitu. Sehingga di situ kita akan mempertanyakan, ini sumbernya dari mana? Apakah itu betul hadisnya atau bukan? Dan ternyata setelah kita lihat sekali lagi bahwa riwayat tersebut satu-satunya riwayat yang menyebutkan kata ismu abihi, ismu abi adalah dari jalur Asim bin Abi al-Janud, yang mana sudah kita jelaskan tadi apa pendapat para ulama berkenaan tentang beliau. Kemudian terakhir mungkin saya akan tambahkan di sini, ada redaksi yang keempat. Kita bisa melihat dalam kitab Al-Fitan yang ditulis oleh Nuaim bin Hammad dalam juz 1 halaman hadis nomor 1081. Ada hadis yang diriwayatkan haddatsana Al-Walid wa Rishdin an Abi Lahiyah an Israil bin Ibad an Maimun an Abi Tufail radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mahdi ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi. Al-mahdi namanya adalah namaku dan nama ayahnya adalah nama ayahku. Sehingga namanya sama, Muhammad ibn Abdullah. Hadis ini pun juga kita akan tolak. Kenapa? Karena hadis ini dianggap lemah oleh ahli hadis, bahkan dilemahkan juga oleh ahli hadis dalam ilmu rijalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena salah satu dari perawi hadis tersebut adalah Rishdin ibn Sa'ad, yang mana ia disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah, khususnya ahli hadis, disepakati bahwa dia adalah orang yang lemah. Kita bisa melihat misalkan dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'i Rijal. Ini adalah kitab rijal yang ditulis oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam juz 9 halaman 191 disebutkan bahwa Rishdin di sini, Rishdin ibn Sa'ad, adalah seorang yang lemah dalam hadisnya, sehingga hadis-hadis beliau itu tidak bisa kita terima dan kita tidak bisa meyakini bahwa itu adalah hadis sahih. Sehingga tentunya hadis ini pun kita tolak. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, sehingga kesimpulannya adalah bahwa dari dua pendapat ini terserah, sekali lagi kembali ke masing-masing dari kita lebih memilih atau lebih meyakini Imam Mahdi yang mana. Yang jelas kita semua sepakat bahwa kelak di akhir zaman akan ada Imam Mahdi yang muncul, yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Hanya saja yang dimaksudkan Imam Mahdi itu siapa? Kita meyakini bahwa ada kelompok yang meyakini bahwa yang dimaksudkan adalah Muhammad ibn Hasan dengan berbagai macam dalil yang tadi sudah kita sebutkan, dan juga ada yang meyakini bahwa yang dimaksudkan di situ adalah Muhammad ibn Abdullah dengan dalil juga yang tadi sudah kita sebutkan, dan juga tentunya kita juga tadi sudah menyebutkan alasan mengapa kita menolak hadis tersebut, bahwa hadis tersebut tidak bisa kita terima. Terakhir kesimpulannya adalah kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita meyakini siapakah Al-Imam Mahdi yang sesungguhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.